Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Ibadah kita hari ini Minggu Sabtu Agesima 5 Februari 2023. Kita ikuti dari GKPI Dolok Sanggul 1, Resort Dolok Sanggul. Kita berdoa dalam hati. Amin. Kita puji Tuhan melalui nyanyian Yesus Tuhanku. Yesus
Kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang lemah ini. Engkau mengetahui seberapa kuat iblis yang menjadi musuh kami. Kami mengakui tidak jarang kami dikalahkan karena kelemahan kami. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu, kuatkanlah kami dan berilah kami kemenangan atas dosa dan kuasa si jahat. Oleh karena penderitaan anakmu yang engkau kasihi, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 378 ayat 3. Yang
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada minggu kita hari ini yang tertulis pada Yesaya 58 ayat 1 sampai 9a. Kita baca secara responsoria. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat nomor 45 ayat 1. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita lebih dulu berdoa dalam hati.
Amin. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tuhan, sampai berapa kali ku harus mengampuni saudaraku apabila ia menyakiti atau berbuat dosa kepadaku. Apakah sampai 7 kali
Kita puji Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang tertulis pada titah kelima sampai titah ke-10. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 434 ayat 1. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan imam kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Amin. Marilah kita puji Tuhan melalui kor seksi perempuan. Apabila kau sudah makan engkau sampai kenyang, dan engkau pun mendirikan rumah yang megah besar. Apabila lembu sapimu, kambing domba serta emas, dan segalanya bertambah banyak, janganlah kau tinggi hati. Jangan lupakan Tuhan Allahmu. Janganlah kau abaikan perintahnya. Jangan lupakan Tuhan Allahmu. Janganlah agar engkau tak binasa. Jangan lupakan Tuhan Allahmu. Janganlah kau abaikan perintahnya. Jangan lupakan Tuhan Allahmu. Janganlah agar engkau tak binasa. Karena Tuhan telah berjasa menolong jiwa ragamu, memberi hidup sepanjang masa, dan menuntun jalanmu. Ingatlah kebaikan Tuhan dan teguhkan
Untuk menyambut firman Tuhan, kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 2. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu pagi hari ini yang tertulis dalam Kitab Yakobus 1 ayat 22 sampai ayat 25. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pendengaran yang baik dibutuhkan orang ketika orang lain menyampaikan pesan kepadanya, dengan tujuan agar pesan yang sampai kepada orang yang mendengar dengan jelas dan bisa dilaksanakan, sehingga pesan itu dapat ditangkap dengan baik, dimengerti dengan jelas.
Namun demikian dalam hubungannya dengan orang Kristen dan imannya, nampaknya mendengar saja tidaklah cukup. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Yakobus kepada kita, agar kita menjadi pendengar yang baik, bahkan lambat untuk berkata-kata. Dengan pendengar yang baik, kita akan dapat mengerti kebenaran, terutama dalam kebenaran tentang firman Tuhan. Namun menjadi pendengar saja tidaklah menjadi cukup. Apalagi kalau kita suka mendengar firman Tuhan, tetapi tidak suka menjadi pelakunya. Yakobus mengingatkan kita menjadi pendengar yang baik dan juga menjadi pelaku yang setia kepada firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Jika kita hanya mendengarkan saja dan tidak melakukan, kita seumpama seorang yang bercermin kemudian melupakan wajahnya sendiri, sehingga kita tidak tahu kekurangan kita atau keburukan kita. Banyaknya persoalan dalam kehidupan Kristen bukan karena tidak mau mendengarkan firman Tuhan, melainkan karena mereka kurang menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab menjadi pelaku firman Tuhan adalah bagian dari ibadah kebutuhan orang lain. Sehingga kita menjadi PK dan menjadi pelaku firman Tuhan sebagai kebenaran, sehingga hidup kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu ungkapan yang mengatakan demikian: perjuangan tidak semudah dengan perkataan, bertindak tidak segampang menasihati. Sekali lagi kami ulangi, perjuangan tidak semudah dengan perkataan, bertindak tidak segampang dengan menasihati. Karena banyak orang yang sangat mudah berkata-kata, tetapi kenyataannya dalam pola kehidupannya tidak ditunjukkan, sehingga bisa dikatakan dengan bahasa gaul sekarang ini yang disebut dengan NATO, no action talk only. Hanya berani bicara tapi tidak berani mewujudkan idenya. Jangan kita seperti orang Farisi, orang Saduki, bahkan seperti orang ahli Taurat yang hanya mendengar dan menghafal isi kitab Taurat, tetapi mereka tidak mendapat bagian dalam perkenan Allah. Tuhan menghendaki kita bukan hanya mendengar firman-Nya, tetapi melakukan apa yang diperintahkannya. Ketika kita menunjukkan kesungguhan kita untuk mengubah diri dan keadaan kita, tentu Tuhan tidak akan diam saja. Dengan kasih setia-Nya, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya, sehingga kita pun dapat mengalami transformasi, yakni perubahan hidup, totalitas hidup, yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam renungan kita ini, apa yang akan mau kita kerjakan? Apa yang akan mau kita lakukan di dalam mendengar firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang pertama yang mau kita kerjakan adalah bagaimana sikap hati kita, bagaimana sikap yang perlu kita miliki di dalam menghampiri firman Tuhan. Kita belajar dari Yakobus 1 ayat 19 sampai 21 ini.
Kita melihat ada 2 poin penting bagaimana cara menerima firman Tuhan. Yang pertama, kita harus bertekad untuk menyingkirkan segala kekotoran dan kejahatan yang memenuhi hati kita. Jika hati kita dipenuhi dengan keserakahan, dipenuhi dengan kejahatan, yang ada rasa iri, dan bahkan ada rasa kebencian, maka kita tidak akan dapat menerima firman Allah. Hati kita akan menjadi semakin keras jika kita terus mendengar firman Tuhan sambil berpaut dengan kejahatan. Dan kita harus memilih lepas dari hal-hal yang di atas. Yakni kita harus bisa melepaskan diri dari sikap keirian. Dan kita juga harus bisa melepaskan diri dari sifat kebencian. Dan kita juga harus bisa melepaskan diri dari sifat yang jahat. Bahkan sifat dendam. Hanya demikianlah kita dapat bisa menerima firman Tuhan dan mulai bisa bekerja dalam hati kita. Yang kedua, kita harus terus menerima firman Tuhan itu dengan lembut hati. Hati yang lembut adalah hati yang dapat diajar sepenuhnya, taat dan rendah hati. Secara umum hal ini berarti bahwa kita bersedia mengizinkan Tuhan menggenapi di dalam kehidupan kita. Semua itu menyatakan jenis sikap hati yang kita miliki di dalam menghampiri firman Tuhan. Hanya orang yang demikianlah yang dapat menerima firman Tuhan dengan mengalami kuasa keselamatan yang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang kedua yang mau kita kerjakan dalam kehidupan kita, di dalam mendengar dan menerima firman Tuhan, yaitu ada kerinduan hati kita. Ada kerinduan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yakobus dalam ayat 22 ini mengingatkan kita tidak sekedar mendengarkan firman Tuhan, sekalipun terlihat seperti suatu pernyataan yang sederhana saja. Kalimat ini banyak sekali berisi hikmat. Sebenarnya ini persoalan yang lazim terjadi di jemaat atau di gereja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gereja tidak pernah kekurangan yang mau mendengarkan firman Tuhan. Dan gereja tidak pernah mengalami kekurangan dalam menyebarkan firman Tuhan. Dan banyak jemaat yang senang mendengarkan semua khotbah. Tetapi gereja, jemaat, banyak kekurangan di dalam melakukan firman Tuhan. Itu ya, kita semua senang mendengarkan khotbah. Kita tahu beberapa orang Kristen yang tidak ragu sering datang ke tempat yang jauh tanpa menghiraukan berapapun ongkosnya atau biayanya yang akan dikeluarkan untuk bisa mendengarkan khotbah. Setiap kali kita mendengar akan ada pengkhotbah yang terkenal dan kita tidak ragu ke tempat itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita, yang perlu kita renungkan dalam hati dan iman kita, apakah semangat yang mendengarkan khotbah itu membuktikan kita bahwa kita sangat giat, bahwa kita mengasihi Tuhan dalam hidup kita? Jawabannya belum tentu itu menjadi jaminan menunjukkan kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan itu bukan menjadi bukti dan jaminan kita melakukan firman Tuhan. Yakobus mengingatkan bahwa agama dan semangat yang sejati terwujud di dalam tindakan mendengar
dan menjalankan firman, bukan hanya mendengar saja. Yakobus bukan menyangkal arti pentingnya mendengarkan firman Tuhan. Sebaliknya, mendengar firman itu merupakan syarat untuk dapat melakukan firman. Tanpa mendengar, orang tidak akan bisa melakukannya. Banyak orang Kristen sekarang ini tidak mau repot sehingga hanya memilih jalan-jalan yang pintas. Apakah standarnya hanya menurut pemikiran mereka saja? Tidak mau meneladani kasih dan tidak mau untuk memperdalam Alkitab. Sehingga mereka hanya beralasan, kami hanya mau meneladani kasih katanya, tetapi tidak mau mendalami Alkitab. Dan kita tidak tahu apakah yang menjadi tolak ukur yang akan mereka lakukan. Apakah yang menjadi standarnya? Apakah mereka melakukan hanya sesuai dengan keinginan mereka? Apakah mereka melakukan hanya sesuai dengan pemikiran mereka? Mereka tidak mau mentaati kehendak Allah. Karena pemahaman dan mereka akan firman Tuhan dan menjalankan firman berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Padahal iman sangat dibutuhkan di sini. Bukan dengan pikiran kita dan kepandaian kita. Yakobus mengatakan mendengarkan firman itu tidak penting. Yakobus mengatakan bahwa mendengar firman itu tidak penting, dan dia berkata bukan hanya pendengar saja. Persoalan yang dapat kita lihat dalam ayat 24 sampai ayat 25 ini, ada orang yang mendengarkan firman Tuhan. Ada orang yang sering membaca firman Tuhan. Ada orang yang sering melihat firman Tuhan. Tetapi kemudian dia melupakannya. Mendengar firman itu sangatlah penting. Di dalam ayat 19, dia menekankan hal ini lagi. Dia ingin agar kita cepat mendengar. Yesus juga dalam ajarannya selalu mendesak kita agar orang-orang yang bertelinga supaya mendengar. Kalau kita bisa membaca dalam Lukas 8 ayat 18, di mana firman Tuhan mengatakan dalam Lukas 8 ayat 18, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberikan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Yesus tidak hanya sekedar menekankan makna penting mendengar, namun yang lebih penting adalah bagaimana pola hidup kita, bagaimana sikap hati kita saat mendengar itu. Dari sini dapat kita lihat bahwa keprihatinan Yakobus sama dengan keprihatinan Tuhan Yesus Kristus. Menjadi persoalan utama zaman ini bukan sekedar kegemaran mendengar firman Tuhan dan melakukannya, melainkan justru tidak ada minat dan kerinduan dan melakukannya. Sibuk dengan kesibukan diri sendiri, saling menyelamatkan dirinya masing-masing, sudah jauh lebih parah dari persoalan yang dihadapi oleh Yakobus dahulu. Yakobus melalui perikop ini menyampaikan kepada kita semuanya, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan bukan hanya sekedar pendengar. Sebab jika seorang hanya mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang mengamat wajahnya,
di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Yakobus kembali menggemakan ajaran Tuhan Yesus, kesatuan antara mendengar dan melakukan firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan adalah orang yang mendengar, mengerti dan mengamalkannya dalam kehidupan. Tidak ada kepura-puraan, tapi segala aspek kehidupannya selalu berhubungan dengan firman Tuhan. Sebagaimana sebuah iklan yang mengatakan, apapun makananmu, jadikan tesostro yang menjadi minumannya. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, apapun sikap kita, jadikan firman Tuhan yang menjadi tolak ukur yang standar. Dinyatakan dalam hidupnya, dilakukan sehingga kehidupan menjadi cerminan dari firman Tuhan dan menjadi teladan bagi orang lain. Hendaknya firman Tuhan menjadi sebuah cermin bagi diri kita yang sesungguhnya. Firman Tuhan memantulkan rupa kita dari dalam batin kita. Firman Tuhan menyingkapkan kondisi hati kita yang sebenarnya dan memberitahukan kita apa yang perlu kita lakukan untuk menyelaraskan hati kita dengan Tuhan. Yang penting bukanlah seberapa banyak yang sudah kita dengar atau pahami, melainkan apakah kita sudah menaati, apakah kita sudah melakukan, dan apakah kita sudah mengerjakan apa yang kita dengar dari firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berbahagialah orang yang mendengarkan dan mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupannya, sehingga kehidupannya selalu berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan. Kerjakanlah apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka kehidupanmu akan melimpah melalui berkat-berkat daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan atas berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan bagi kami. Sehingga melalui firman Tuhan ini yang mengingatkan kami. Kami bukan hanya pendengar firman Tuhan saja, tetapi kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami tidak bisa melakukannya tanpa pertolongan dan pengajaran Tuhan bagi kami. Karena itu Tuhan mampukan kami, ajar kami untuk mengarahkan kehidupan kami, untuk mengarahkan sikap kami, untuk mengarahkan pola hidup kami yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kami menjadi teladan dan menjadi cerminan bagi orang-orang di sekitar kami, dan kami menjadi saluran berkat dan sukacita. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya hanya di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1.
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Firman Tuhan untuk menghantarkan kita, untuk mengumpulkan persembahan kita. Roma 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan di dalam hati yang penuh sukacita. Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatlah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Salam untuk kita semua. Selamat hari Minggu untuk warga jemaat GKPI Dolok Sanggul 1 dan para pemirsa Nusantara TV yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati, Tuhan yang menjaga kita. Amin. Setelah berdirinya GKPI di Indonesia ini pada bulan Agustus tahun 1964, yang tepatnya pada tanggal 30 Agustus, yang berkantor pusat di Pemantang Siantar. Itulah yang mengimbau pemikiran-pemikiran para orang tua yang dulu, yang dulunya sebagai pemrakarsa. Yang pertama adalah 3 orang, yaitu yang bernama Bapak Jaman Munte, yang kedua Bapak Sopar Munte, dan yang ketiga Bapak Johannes Pasaribu. Setelah mereka bertiga diskusi, mereka di dalam diskusi tersebut untuk mencari beberapa orang lagi untuk menguatkan rencana mereka untuk mendirikan GKPI di Dolok Sanggul ini. Kemudian mereka memanggil atau menjumpai Bapak Calvin Munte, Bapak Ater Munte, Bapak Pilemon Munte, dan Bapak Absalon Munte. Itulah yang menjadi 7 orang sebagai pemrakarsa GKPI Dolok Sanggul 1. Di dalam pembahasan mereka sepakat untuk mendaftarkan GKPI Dolok Sanggul 1 ini ke kantor pusat atau ke kantor sinode GKPI yang diurus dan diprakarsai oleh Bapak Johannes Pasaribu. Karena pada ketika itu Bapak Johannes Pasaribu minimal 2 kali dalam sebulan harus pergi ke Siantar dengan urusan usaha, yaitu usaha foto. Dengan demikian, di dalam yang 7 orang ini didaftarkan dan berdirilah GKPI Dolok Sanggul 1. Kenapa dibuat nama
GKPI Dolo Sanggul 1 setelah berdiri dan terdaftar GKPI ini di kantor pusat pada tanggal 1 Mei 1965. Inilah GKPI yang pertama ada di Kecamatan Dolo Sanggul. Makanya dibuat namanya GKPI Dolo Sanggul 1. Pada ketika itu biar bisa diresmikan, kemudian ada masukan dari pihak kantor pusat supaya lengkap ada anggota jemaatnya dan harus ada juga guru jemaatnya. Kemudian yang 7 orang menjumpai yaitu Bapak Jeremias Purba. Itulah yang menjadi guru jemaat yang pertama di GKPI Dolo Sanggul 1 ini. Dan ada anggota jemaat yang lain lagi yaitu keluarga Saul Purba, keluarga Mula Manulang, keluarga Mangisi Simamora, dan keluarga Alter Purba. Jadi pada pertama setelah berdiri gereja GKPI Dolo Sanggul 1 ini, jumlah jemaat hanya 12 kepala keluarga. Puji Tuhan, hari tetap berjalan, minggu tetap berlalu, bulan juga tetap berjalan, dan tahun juga berlalu. GKPI Dolo Sanggul 1 pada hari itu ada mulai dari pertama tadi, guru jemaat yang pertama adalah guru Jeremias Purba, dan guru jemaat yang kedua adalah Penatua Sopar Munte, dan penatua yang ketiga, guru jemaat yang ketiga adalah Penatua Burhan Bintang, dan guru jemaat yang keempat yaitu saya sendiri, Penatua Wilson Bislon Sibarani. Itulah sampai pada saat ini mulai tahun 2005. Pemirsa Nusantara TV yang kami hormati, sekalipun dalam saat-saat pertama berdirinya GKPI Dolo Sanggul 1 hanya beranggotakan jemaat 12 kepala keluarga, puji Tuhan sampai pada saat ini anggota jemaat GKPI Dolo Sanggul 1 sudah menjadi 150 kepala keluarga. Para pemirsa Nusantara TV yang kami hormati, dan pendeta yang melayani di GKPI Dolo Sanggul 1 ini. Pendeta yang pertama adalah pendeta SIA Aritonang. Kemudian yang kedua pendeta Hamzah Hutauruk. Dan yang ketiga adalah pendeta Amosia Sianturi, dibantu dengan pendeta Quinda Boru Sitohang kebetulan karena istri daripada pendeta Amosia Sianturi tersebut adalah pendeta di GKPI juga. Dan yang keempat adalah pendeta Mangasi Tambunan STH, dan itulah yang menjadi pendeta resort di GKPI Dolo Sanggul 1 ini sampai pada saat ini. Para pemirsa Nusantara TV yang terhormat, itulah sebagai sejarah singkat daripada GKPI Dolo Sanggul 1. Terima kasih. Salam dari GKPI Dolo Sanggul 1, penatua, pendeta, dan anggota jemaat. Terima kasih.